Kar. Apa kak? Kira-kira jin Deva itu beneran jin atau manusia sih? Oh iya ya, kalau misalkan dibilang jin tapi kok kakinya bisa napak tanah, tapi kalau dibilang manusia kok bisa muncul tiba-tiba ya kak? Kakak kemarin minta apa aja sih ke dia? Kemarin itu aku minta kelas yang nyaman, terus minta prestasi yang banyak, sama minta jadi ketua IPM. Oh banyak ya, terus beneran dikabulin nggak? Iya jelas dikabulin lah. Kalau kamu minta apa? Kalau aku sih kak minta 3 permintaan. Yang pertama makan pagi gratis, yang kedua makan siang gratis, yang ketiga juga makan sore gratis. Tapi yang paling aneh itu makan siangnya kak. Masa aku cuma dikasih kayak gini? Apaan tuh? Tahu? Ngomongin gue lu pada. Menurut you, gue jin apa bukan? Jin. Kalau menurut you? Bukan. Oke. Mau jin atau bukan itu nggak penting. Yang penting gue bisa bantu you and you. Iya nggak? Betul. Daripada wakil rakyat cuma janji-janji tok. Semuanya tuh bullshit. Janjinya tuh nggak terrealisasi karena uang itu banyak dikorupsi. Kalau kamu nggak pernah janji, tapi selalu memberi. Betul itu kak. Dia kok hilang sih Kar? Dia kemana Kar? Tapi ada sepatunya loh. Aneh, coba cari di sepatunya. Hei, cari siapa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga Allah semuanya. Jumpa lagi sama Pak Nur, guru bahasa Jawa yang paling Ganteng. Nah ini sudah saya sudah bersama-sama dengan Salma ini ya. Salma ini tanpa sengaja apa sengaja ini tadi ya? Kok kamu kok tiba-tiba kok mecungul di situ terus tanya podcastnya jam berapa? Oke Sal, gimana? Kamu udah sarapan belum? Udah Pak, tadi itu sarapan telur rebus. Kalau Pak Nur tadi sarapan apa Pak? Kalau Pak Nur sarapan yang di statusnya Pak Nur itu ya, sarapan soto. Wah, kapan juga kayak sarapan soto dan itu enak sekali ya. Jadi sarannya Pak Nur ini kalau pagi itu biasakan sarapan soto ataupun sarapan pecel. Nah, yang di luar negeri itu nggak ada. Kalau yang di luar negeri ada itu biasa aja. Tapi kan ini kan adanya hanya di Indonesia ini. Oke Sal, seberapa penting sarapan buat kamu Sal? Menurut saya itu penting banget Pak, karena itu sangat dibutuhkan buat otak. Karena kita tuh harus mikir, karena kan kita sekolah ya Pak. Jadi kita tuh sangat butuh sarapan karena buat berpikir gitu Pak. Berarti kalau kamu nggak sarapan nggak bisa berpikir. Oh berarti ini kuncinya ini sarapan Salma. Salma ini luar biasa. Oke, biasanya kamu kalau sarapan itu beli atau gimana sih Sal? Kalau saya tuh biasanya dibikinin mama sih Pak, jarang kalau beli. Kalau misalnya beli itu request dulu mau beli apa gitu. Berarti mamamu ini pintar masak ya? Enggak terlalu. Yang terlalu itu kamu terlalu jujur. ya, oke. Kalau makanan atau sarapan favoritmu itu apa? Saya itu suka makan roti Pak, sama minum susu. Kalau Pak Nur itu sarapan favoritnya apa Pak? Sarapan favoritnya Pak Nur itu 2 ya. Yang pertama itu pecel, terus yang ketiga itu ada soto ayam itu ya. Dengan catatan kalau ada. Nah, ini kalau nggak ada gimana? Kalau nggak ada biasanya Pak Nur itu sarapan air putih. Ya. Air putih itu kalau ada. Nah ini kalau nggak ada ya wis budal gitu aja, tidak masalah. Ini Pak Rizal tertawa-tawa. Ini inspirasinya Pak Nur sarapan air putih itu dari Pak Rizal sebenarnya. Pak Rizal minum air putih. Oke. Sekarang ngomong-ngomong tentang makanan ini Sal ya. Makanan yang paling mahal yang pernah kamu makan itu apa dan harganya berapa? Waduh, kalau itu saya udah lupa sih Pak, soalnya udah lama banget. Tapi kalau nggak salah itu saya makan es krim Mbak, yang di Surabaya tuh tau nggak sih Pak, yang apa itu? Saya lupa namanya. Jadi kamu lupa ya? Lupa apa terus harganya berapa? Ini kalau Pak Nur ini kan yang paling mahal itu ada itu aja Sal. Ada itu udah mahal menurut Pak Nur itu karena apa namanya itu sering tidak ada. Misalnya makan pecel kalau ada, nah adanya ini jadi mahal gitu loh, bukan harganya tapi adanya ini jadi mahal seperti itu karena sering kali tidak ada.
Iya, iya, iya. Oke, kemudian Sal, kalau yang sering kamu jajan itu apa? Makanan apa? Saya itu sering beli es krim Pak di kantin itu, karena kalau misalnya lagi udara panas itu enaknya minum es atau makan es krim gitu ya Pak, karena tuh rasanya tuh berdingin terus manis gitu. Kalau Pak Nur apa? Kalau Pak Nur pas panas-panas begini itu malah pengen teh panas. Jadi untuk menyesuaikan suhu badan itu ya, itu kan biasanya kan panas, Pak Nur minum teh panas begitu. Karena gini loh Sal, karena kalau panas dikasih dingin itu malah tidak sehat gitu ya. Karena seperti yang Pak Nur kemarin sampaikan itu, kuman itu tidak akan mati ketika kena es. Jadi dia itu cuma semaput aja, tidur, kemudian ketika esnya sudah mencair, sudah tidak dingin lagi, dia hidup lagi, yang namanya kuman itu. Tapi kalau kuman itu dikasih air yang hangat atau panas, kuman itu mati. Nah ini ilmu mahal ini ya. Pak Nur belajar ilmu seperti ini tuh bertahun-tahun ini, ilmu kedokteran ini sebenarnya. Ini rahasia kita aja. Oke, Sal, ini tentang kesehatan ya, tentang kesehatan ya. Tadi kan makanan itu kan kaitan eratnya itu kan dengan kesehatan. Nah, pernah nggak kamu itu sakit sampai parah gitu, Sal? Kalau sakit sampai parah tuh nggak pernah sih Pak. Soalnya saya tuh kalau makan ya itu dikontrol sama mama. Jadi kalau misalnya sakit sampai parah tuh nggak pernah. Kalau Pak Nur itu pernah tak Pak? Pak Nur ini penyakit yang paling parah itu apa ya? Ya adem panas menurut. Yang lainnya ndak ada gitu kan. Ya karena apa ya? Karena ya apa Sal ya? Ngomongnya gini loh, gini. Ini resep dari Pak Nur ya. Jadi resep dari ayahnya Pak Nur ya. Jadi makan akan terasa enak itu kalau sehat dan lapar. Sehat dan lapar itu kan makannya. Kemudian nah, ketika sehat dan lapar itu kan jadi enak itu ya. Tidak perlu makanan enak-enak. Mungkin karena Pak Nur ini jarang makan enak, jadi jarang sakit gitu loh. Beda halnya ketika orang-orang yang suka makan makanan yang enak-enak setiap hari, itu kan kena penyakit yang macam-macam ya, diabetes gitu kan. Pagi-pagi udah ngantuk. Nah ini ngantuk-ngantuk ini mungkin diabetes ini. Kemudian gejala stroke dan lain sebagainya. Nah, kamu pernah nggak sih Sal ngamar di rumah sakit? Kalau nginep itu terakhir itu kalau nggak salah tuh waktu bayi Pak. Jadi pas sakit, tapi itu Pak udah lama banget pas masih bayi gitu loh Pak. Kalau sakitnya apa waktu itu saya lupa, tapi yang jelas waktu itu saya pernah diinfus di kaki. Diinfus di kaki? Oh, jangan-jangan kamu sakit penyakit apa ya? Diinfus di kaki. Oke, tapi yang jelas ini pengalaman masuk rumah sakit, walaupun sebagus apapun rumah sakitnya itu Sal ya, itu wes tetap nggak enak. Tetap enakan itu di rumah sendiri, bener nggak sih? Bener. Oke, nah ini kalau ini Sakwila ini kayaknya ini dia ini pengalamannya banyak ini. Baru panggil ke sini. Oh, Nazareta juga sudah tak ini ngumpul-ngumpul kabeh ini, ngumpul kene. Karena maju. Pertanyaan pertama ini Gwil. Makanan yang paling mahal yang pernah kamu makan apa dan harganya berapa? Waduh, kalau itu kayaknya nggak inget ya Pak, karena yang bayar itu bukan saya, tapi ayah saya. Jadi saya tuh cuman makan kenyang, habis gitu nyantai-nyantai, terus tahu-tahu udah diajak pulang gitu aja. Cuman kalau makanan paling enak itu menurut saya tuh makanan yang dimasakin sama bunda. Karena bunda saya tuh setiap hari masak dan menu masakannya tuh tiap hari tuh unik-unik gitu loh Pak, dan enak-enak. Jadi menurut saya makanan yang paling enak, paling sehat itu yang dimasakin sama bunda gitu Pak. Oke. Tapi Pak Nur belum percaya sih, Will. Kalau belum mengincipi kan belum percaya. Ya gimana percaya? Ya harus ngincipi dulu. Jari Kwilang ini menyesal saya menjawab itu. Oke. Nah Zarita, makanan apa yang paling enak dan paling mahal yang pernah kamu makan? Kalau aku sih Pak sama sih kayak Kwila Pak, enakan masakan mama daripada masakan orang lain gitu Pak. Soalnya
apa ya, kayak beda kayak beda aja gitu Pak. Lebih enak ke masakan mama daripada masakan orang lain. Oke, kita lompat-lompat aja ya. Temanya lompat-lompat aja ya. Oke. Nazareta tulisannya bagus. Dia pernah dapat A loh, ya. Yang kemarin yang terakhir juga dapat A dia. Salma dapat apa? Yang terakhir B. Oh B. Kalau Sakuila? A. A. Oke. Jadi gimana? Ini dari Sakuila dulu ya. Resep atau bagaimana sih latihannya supaya tulisan kita itu bagus? Oke, jadi dari kecil itu ya Pak ya, dari TK itu saya sudah diajari Bunda itu baca sama tulis tuh mulai TKA saya sudah bisa baca tulis Pak. Dan itu nggak pakai les, jadi belajarnya tuh sama Bunda. Dan karena saya tuh anaknya suka gambar, suka buat komik dan suka nulis-nulis gitu ya Pak ya. Jadi saya tuh mungkin udah kebiasaan nulis dari kecil. Tapi cara saya megang pensil itu unik Pak. Kalau Pak Nur nggak tahu ya, cara saya megang, orang-orang megang kan kayak gimana, kayak gini kan. Kok saya megang tuh gimana ya? Bingung Pak, intinya beda. Jadi teman-teman saya itu kalau misalkan ngelihat saya megang pensil tuh Pak, kaget. Karena dulu tuh saya tuh nggak bisa megang pensil, terus diajari megang pensil kayak gitu daripada megangnya gini Pak, nulisnya kayak gini gitu. Dan emang saya tuh suka banget nulis Pak. Kalau lagi belajar itu nggak bisa buku itu bersih, pasti ada tulisan-tulisannya, entah itu pakai bolpen warna-warni, dicatat-catat, distabiloin, atau bahkan digambar-gambar juga Pak. Karena itu benar-benar bikin jadi lebih semangat dan gak boring gitu loh. Jadi mungkin karena udah kebiasaan nulis ya, jadi tulisan saya mungkin bagus gitu Pak. Oke. Kalau Salma gimana? Resep untuk menulis yang bagus, latihannya gimana? Kalau saya itu tergantung mood Pak sebenarnya. Kalau misalnya pengen nulis bagus itu pasti saya rapi-rapiin biar bagus gitu. Terus kalau dibilang saya suka nulis itu nggak juga sih Pak. Tergantung pelajaran yang saya suka. Kalau misalnya saya mau nulis itu misalnya pelajarannya matematika, jadi saya rada males gitu Pak. Lu malas sih. Kalau Nazareta, nah ini Nazareta, ini mungkin gini loh. Nazareta itu tulisannya paling bagus mungkin ya. Di Mugaru ini paling bagus tulisannya itu. Kalau menurut Pak Nur loh ya. Gimana? Latihannya gimana dan apa kiat-kiatnya apa? Kalau latihan sih itu ya Pak, saya tuh kayak setiap hari tuh kayak belajar nulis, kayak nulis apa ya, kayak nulis diary gitu Pak, setiap hari kayak kata-kata apa gitu. Kayak saya tuh kayak latihan terus. Latihan terus setiap hari, kayak belajar terus gitu Pak. Oke, berarti intinya itu latihan ya, latihan terus menerus ya ini ya. Nah ini Zaira. Oh, dia pura-pura nggak tahu dia. Kita di sini pura-pura nggak tahu. Zai, gimana resep nulis yang bagus itu apa? Trik-triknya apa? Nulis yang bagus apa ya Pak ya, mungkin kayak lebih sering nulis aja gitu, terus kayak dilatih gitu, terus belajar cara nulis yang bagus itu gimana gitu. Oke. Sekarang Pak Nur pengen ini ya, tahu kamu nulis yang paling banyak itu berapa halaman? Nulis paling banyak berapa halaman? Berapa ya Pak ya? Dulu tuh saya tuh waktu SD tuh pernah kok Pak, kayak sampai yang apa ya? Yang di tengah-tengah buku itu loh Pak, yang ada straplesannya tuh tengahnya. Oh iya itu. Sampai separuh situ. Separuh gitu. Oke. Kamu kemarin dapat nilai apa nulis? Bahasa Jawa. A B. Masa no Salma. Tapi enggak apa-apa. Ini untuk penyemangat kamu, Sal ya. Supaya tulisan itu memang Cap ya, Cap, ini Cap. Wah, ini bawa tisu ini buat apa ini? Tahu kalau Pak Nur sumu ini ya. Cap. Nilai bahasa Jawa menulis apa? A, B, C? Kalau saya A Pak. Oke. Ya dibuka dulu maskernya. Srit kan. Nah, ya. Kita wawancara ini yang dapat A ini ya. Masa nulis dari kecil sampai sekarang masih jelek aja, kan malu-maluin itu ya. Ini dapat A. Salah dapat B. Oke. Kecangkut kacamata. Oh iya. Wes ngono ya. Ini ribet banget ini ya, Caf ya. Caf,
bagaimana caranya nulis yang bagus? Agak maju, Taf. Kabelnya nggak sampai ya. Ayo. Jadi gini Pak, dulu itu waktu saya tuh belajar nulis baru kelas 2 SD sebenarnya Pak. Kelas 1 SD itu tulisan saya ya baru lulus dari TK gitu lah Pak. Jadi tulis saya kayak masih kayak cacing gitu. Saya kelas 2 SD tuh terinspirasi sama teman saya gara-gara tulisannya itu dia kecil terus bagus, rapi gitu. Terus akhirnya saya mulai belajar. Itu belajar itu apa ya? Belajarnya otodidak sih Pak. Nggak ada apa-apa, cuman kayak aku harus kayak dia nih tulisannya semirip mungkin. Terus awal-awal itu tulisannya kayak kecil banget, itu kayak 1 titik doang. Terus akhirnya lama-lama ini kayaknya guruku nggak bisa ngeliat, jadi tak gedein dikit gitu. Terus akhirnya konsisten sampai sekarang Pak gitu. Oke. Jadi sudah puas dengan tulisanmu yang sekarang? Masih belum sih Pak, saya mau masih memperbaiki lagi. Soalnya kadang kalau nulis tanpa ada garis kayak yang di buku tulis gitu, tulisan saya masih kayak gelombang air laut gitu Pak. Jadi kayaknya latihan nulis lagi gitu. Oke, Z, sudah puas dengan tulisanmu? Kalau saya belum sih Pak, karena saya masih merasa tulisan saya tuh kayak jelek, terus kayak kadang tuh sesuai mood saya. Jadi kalau mood saya lagi bagus tulisannya bagus, kalau mood saya lagi jelek itu tulisannya jelek gitu. Nah Zareta, sudah puas dengan tulisanmu? Menurut saya sih masih lumayan kurang ya Pak. Soalnya saya kalau nulis itu kadang-kadang bagus, kadang-kadang jelek gitu Pak. Oh iya, Sal. Kalau saya tuh belum sih Pak, karena memang jujur menurut saya itu jelek gitu loh Pak. Saya harus belajar lagi karena saya tuh kadang-kadang mikir kok Nazareta bisa sih tulisannya bagus gitu. Saya pengen belajar sama Nazareta Pak, karena tulisannya bagus banget. Oke, kalau saya tuh jawabannya belum puas Pak. Karena Nazareta yang sebagus itu aja masih belum puas, apalagi saya, tulisan saya tuh kadang tuh masih mencong-mencong gitu Pak, nggak sempurna. Dan kadang tuh sama kayak Cavia, kalau nulis gak ada garisnya tuh Pak, miring-miring. Dan suka bingung juga kalau misalkan nulis itu, misalkan di lembar ujian yang bawahnya tuh titik-titik gitu loh Pak, itu kan agak susah nulisnya karena harus nyamain biar sejajar semua, karena kan titik-titik-titik itu biar sih bingung banget Pak gitu. Oke, ini tantangan untuk Nazareta ya. Bagus-bagusan tulisannya sama Pak Nur, ya. Kan Pak Nur kan suka menilai ya. Mungkin di dalam pikiranmu itu gini, koyo api-api dewe tulisannya Pak Nur menilai-nilai. Oke, kita bagus-bagusan. Pakai bolpen yang sama, pakai kertas yang sama. Kamu nulis separuh halaman, Pak Nur nulis separuh halaman. Kita bagus-bagusan. Yang jadi jurinya 1, 2, 3, 4. Gimana Nazareta? Mau? Oke, ini berarti Pak Nur redek juga karena tulisan dia itu bagus. Oke, terima kasih Dek ya. Terima kasih, tetap semangat. Akhirnya saya Pak Nur. Saya Cavia. Saya Zaira. Saya Nazareta. Saya Salma. Dan saya Wila. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.